Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, di Kamboja, di Rusia. Senang kembali menjumpa saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam. Dalam istirahat kami dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan, dengan berkat sukacita yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami, ajar kami ya Roh Kudus agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Korintus 6 ayat 9-20. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus 6 ayat ke-19-20. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Puji Tuhan. Saudaraku, ciri utama orang yang hidup di dalam Kristus adalah tidak lagi memiliki keinginan-keinginan dari dan untuk diri sendiri. Bagaimana mungkin orang tidak memiliki keinginan? Setiap orang pasti memiliki keinginan, tapi maksudnya adalah orang yang sudah ditebus dan hidupnya telah dibeli dan dibayar lunas dengan darah Kristus, atau menjadi umat tebusannya. Harus bersedia menanggalkan keinginan dirinya sendiri dan menyerahkan segala keinginannya kepada kehendak Kristus. Saudaraku, kata lunas menunjukkan bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Karena itu, segala keinginan dan cita-cita pribadi harus diselaraskan dengan kemauan dan kehendak Tuhan, bukan menurut kemauan dan kehendak sendiri. Selama kita masih memiliki keinginan, kehendak, atau agenda hidup pribadi, kita tidak dapat dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan, sehingga rencananya takkan bisa digenapi. Jika kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, barulah kita mencapai taraf demikian, saudara. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, menjadi milik Kristus berarti segala keinginan diri sendiri sudah disalibkan dengan Kristus. Jadi, hidup di dalam Kristus itu ada harga yang harus dibayar. Banyak hal yang harus ditanggalkan dan dilepaskan. Inilah yang disebut menanggalkan beban dan dosa. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Menanggalkan beban dan dosa artinya melepaskan semua keterikatan dengan kesenangan dunia dan keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lalu kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya, kita menjadikan Kristus sebagai teladan hidup. Tidak ada cara lain untuk bisa menyenangkan hati Tuhan selain kita harus mematikan segala keinginan diri sendiri, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dan hidup hanya melakukan kehendak Tuhan. Karena kita ini milik Kristus, maka kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang dunia. Jadi harus ada tanda yang menunjukkan bahwa kita ini milik Tuhan, sebagaimana yang Rasul Paulus katakan, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Pada masa-masa akhir Tuhan akan mengadakan pemisahan antara orang benar dan orang fasik, antara gandum dan ilalang. Oleh karena itu kita harus menunjukkan kualitas hidup yang berbeda dengan dunia sebagai tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Ayat Nats menyatakan bahwa menjadi milik Kristus berarti kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tanda nyata kita menjadi milik Tuhan adalah melalui yang pertama adalah perkataan kita.
Berhati-hatilah dengan perkataan kita, sebab hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang keluar dari mulut kita haruslah perkataan yang selaras dengan firman Tuhan, saudara. Tertulis, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oleh karena itu, kita harus bisa menahan dan menjaga lidah kita, sebab dalam banyak bicara ada banyak pelanggaran. Kita harus bisa menjadi orang yang bijak. Orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Bagaimana perkataan saudara? Dimanapun dan kapanpun kita tak boleh menahan ucapan untuk tidak memberitakan firman Tuhan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan memberitakan Injil. Yang kedua adalah perbuatan kita. Saudara, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, bisa dibaca semua orang. Perbuatan kita harus meneladani kehidupan Tuhan. Tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari saudaraku, kita ini adalah milik Kristus. Mari kita izinkan Tuhan untuk menguasai sepenuhnya hidup kita. Dan mari kita hidup serupa dengan Kristus dan berbeda dengan dunia ini, baik dalam perkataan, baik di dalam perbuatan. Sebab hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan Kristus. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat pagi ini Tuhan. Tuhan, hidup kami adalah milik Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk hidup berbeda dengan dunia dalam perkataan kami dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung ya Tuhan. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.